Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandiri Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Hanafi, tim Toko Mandiri Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Toko N-Mart Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Hari ini adalah grand opening hari pertama, tanggal 30 Desember 2022. Jadi saya mau sedikit cerita terkait karakteristik toko ini serta awal mula terdirinya toko ini. Jadi awalnya beliau, pemiliknya Bapak Sutarji ini berjelajah di channel YouTube Toko Mandiri Indonesia, menjadi subscriber, terus berjelajah nonton video, terus beliau tanya di kolom komentar, ini dari beliau ya, tanya dari kolom komentar bahwa ukuran sekian itu bisa digunakan untuk minimarket apa tidak gitu, dan tim kami memberikan respon bahwa ukuran sekian bisa, ukuran 8x8 itu bisa digunakan untuk minimarket dengan estimasi aset sekian, dengan estimasi dagangan sekian. Dari situ setelah 1-2 bulan kemudian beliau menghubungi lagi admin, kalau langsung sudah bangun terus menghubungi admin, terus kita sama admin dihitungkan nilai RAB-nya, asetnya berapa, terus dagangannya berapa. Setelah itu langsung, jadi habis telepon besoknya langsung kita MOU buat kerjasama, apa-apa saja yang kami sediakan atau Toko Mandiri sediakan, terus apa-apa yang disediakan dari sini. Habis itu langsung 1 minggu kemudian tim sudah mulai prepare, rekrut karyawan, kirim aset. Jadi kurang lebih ini tidak ada 1 bulan dari beliau telepon itu, kurang lebih 2-3 minggu sudah buka ini hari pertama ya. Dan ini tokonya berada di daerah Colo ya, Colo Kudus, jadi dekat Sunan Muria, dekat wisata religi Sunan Muria. Jadi jalannya memang agak tanjakan, tetapi sebelum nanjak itu ada belokan, sehingga ini tidak termasuk blind spot. Artinya orang mau nanjak atau orang habis nanjak mau belok pasti ngerem, karena memang banyak sekali bus yang pas di sini itu dia landai atau pelan. Makanya saya juga banyak diskusi sama beliau, pemilik toko Pak Sutarji ini, bahwa nanti ketika toko ini omsetnya sekian harus kalau omset sekian berarti perkembangannya sudah bagus. Kalau sudah 3,5-4 sudah bagus, berarti nanti yang samping ini segera bikin rest area, Pak. Karena apa? Karena semakin toko kita itu perkembangannya bagus, kita juga harus mengikuti cepat begitu. Tapi ketika perkembangannya landai ya kita bisa landai. Tadi saya sharing sama beliau bahwa ketika nanti sudah di angka 3-4 di 2 minggu atau 1 bulan pertama, segera yang samping ini segera di paving atau segera di aspal atau segera dihaluskan, supaya apa? Supaya nanti bis atau bus para peziarah ini bisa mampir. Bayangkan 1 bus saja sudah kelihatan. Nanti kita tinggal main di margin minuman sama snack. Begitu konsepnya. Jadi tadi saya sudah sharing begitu sama beliau, karena setiap wilayah itu mempunyai karakteristik masing-masing, sehingga memang harus dipelajari juga masing-masing juga, harus didalami juga masing-masing juga. Gitu ya. Jadi ini berada di wilayah Solo, terus ini di kampung padat penduduk juga, hanya memang depannya itu memang persawahan, tapi kanan kiri kampung padat. Terus saya juga sharing sama beberapa orang yang belanja, sama Pak Sutarji juga, sama pemilik, sama istri beliau juga, bahwa sebelum ada toko di sini kalau belanja kemana? Oh, kalau belanja turun Mas, kurang lebih 4 km. Makanya saya punya inisiatif untuk bikin toko atau minimarket. Oh, bagus juga berarti ide beliau. Jadi memang saya juga tadi sharing sama beliau bahwa memang harus aktif dengan kami, sering sharing, sering komunikasi supaya cepat berkembang. Karena ini meskipun hujan juga saya lihat antusiasme warga sekitar juga cukup bagus, masih banyak yang keluar masuk bawa payung, bawa mantel. Jadi meskipun hujan dari pagi sampai dengan jam 10:30 ini masih hujan terus ya. Jadi tapi alhamdulillah antusiasme warga cukup lumayan bagus. Mudah-mudahan nanti siang agak reda atau besok hari kedua, hari ketiga agak reda. Namun ramalan BMKG sampai dengan akhir tahun atau awal tahun 2023 ini masih akan terus diguyur hujan. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita terus berupaya dan terus berikhtiar ya.
Saya lanjut terkait karakteristik toko ini. Yang pertama tadi dia berada di wilayah dekat wisata religi. Terus untuk ukurannya ini ukuran normalnya 8x8, namun karena termakan kaca, space kaca, sehingga ukuran tokonya tinggal 8x7 ya. Terus ini memang sengaja dibuat lantai 2. Nah, bisa dilihat di sini ini untuk lantainya, hanya yang lantai 2 ini belum difungsikan. Terus ini sementara belakang untuk gudang. Kalau nanti atas sudah difungsikan, berarti ini raknya akan ada penambahan rak. Jadi sementara menggunakan ini dulu. Ketika nanti permintaan pasarnya sudah cukup bagus, sudah cukup banyak, maka kita nanti harus cepat-cepat melakukan perluasan. Jadi prinsip yang kedua, saya tadi juga berpesan sama beliau, ketika ini toko perkembangannya pesat, jadi pemilik juga harus mengikutinya cepat juga. Istilahnya ketika sudah tahu permintaan pasar sudah ada, harus buru-buru segera dipenuhi, segera ditambah. Tapi ketika permintaan pasarnya sedang, karena kadang memang tidak langsung survive, memang survive-nya kadang butuh waktu, ya itu kita landai, tidak masalah. Jadi seiring berjalannya waktu sambil belajar gitu. Tapi ketika sudah permintaan pasarnya sudah tinggi, berarti kita juga harus mengikuti permintaan pasar juga. Terus untuk toko ini ukuran estimasi aset dan dagangannya kurang lebih ya, ini bukan yang sebenarnya, diestimasi 200 sampai 250 jutaan ya, kurang lebih di angka segituan, sudah termasuk stok gudang ya. Jadi nanti saya tampilkan kondisi tokonya, saya bubuhkan di video ya. Jadi prinsipnya yang mau saya sampaikan adalah channel ini memang saya bangun, saya besarkan adalah untuk sharing terkait minimarket. Kenapa? Karena saya sendiri atau kami sendiri adalah pelaku usaha juga. Kami saat ini sudah mempunyai 7 tabang dan 1 gudang induk, sehingga kami juga butuh sharing karena toko kami juga karakteristiknya masing-masing. Ada yang di belakang pasar, ada yang di perumahan, ada yang di dalam SPBU, ada yang di pemukiman padat penduduk. Jadi kami memang benar-benar sharing dan kami serius di bisnis ini, sehingga harapan kami bisa berkembang, kami juga, terus mitra juga bisa berkembang. Maka channel YouTube ini saya buat adalah untuk sharing, untuk berbagi pengalaman. Silahkan kalau ada biasanya yang komentar pelaku usaha memberikan masukan, saya sangat terbuka dengan kritik, saya siap dengan masukan. Jadi saya berterima kasih bagi subscriber atau sahabat Toko Mandiri Indonesia yang mau mengkritik atau mau memberikan masukan kepada kami, karena prinsipnya kami adalah pelaku usaha juga. Yang kedua, ketika Bapak dan Ibu baru hadir di channel YouTube Toko Mandiri Indonesia, silakan berjelajah, silakan belajar. Kalau mau sharing, datang ke kantor kami, silakan. Kantor kami ada di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Silakan nanti sharing dengan kami, mau belajar, mau training, mau minta database, kayak kasih free. Tapi ketika Bapak Ibu tidak mau ribet, tidak punya cukup waktu untuk membangun bisnis ini, bisa menggunakan jasa Toko Mandiri Indonesia. Nanti kami bantu untuk mewujudkan minimarket impian Bapak Ibu sekalian. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.